tentu oleh karena kami bangun pada pagi hari ini tentu karena ada maksud yang ada di dalam hatimu yang ingin kami mengetahui. Hidup kami adalah anugerah, maka kami harus mempergunakan hidup kami untuk menjalani hari-hari kami untuk hidup menurut kebenaran firman. Bapa, terima kasih Engkau yang membukakan pintu dan hati dan pikiran kami, agar kiranya kami dapat menerima hikmat yang daripadamu tentang apa yang Engkau mau ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapak, berbicaralah kepada kami. Dan terlebih, biar akhirnya Engkau yang menggunakan hamba-Mu yang hina ini, Engkau menggunakan hamba-Mu yang berdosa ini, agar kiranya di dalam kehinaannya, Engkau menyatakan kemuliaan. Terima kasih Bapak, urapilah kami oleh kuasa Roh-Mu yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Elia Myron. Saya merupakan apologis junior kekristenan di Indonesia. Ya, saya juga baru ya, jadi saya bersyukur. Dan ini juga pertama kali saya bisa bertemu dengan teman-teman di tempat ini. Jadi saya harap apa yang dapat saya sampaikan dapat menolong kita semua. Ya, kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes ya, dari Injil Yohanes. Itu tentang mengasihi Kristus. Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau engkau mengasihi aku, engkau pasti melakukan perintah-perintahku." Nah, berbicara tentang mengasihi Kristus, hukum yang utama dan terutama yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah kasih. Di dalam hukumnya yang utama itu dia mengatakan, "Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu, bahkan kasihilah musuhmu." Kita diajarkan dan diperintahkan untuk mengasihi semua orang. Kasih itu adalah hukum yang terbesar di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, kalau kita memang mau mengasihi Allah, kita harus mau tunduk kepada perintah-perintah dan ketetapannya. Yaitu apa? Kasih. Kalau kita mau mengasihi Allah, mohon maaf saya tidak bisa on cam karena ada hal teknis yang terjadi di device saya. Ya. Kalau kita mau mengasihi Allah, tentunya kita harus mengasihi sesama kita manusia. Karena kegagalan mengasihi Allah adalah kegagalan mengasihi manusia. Kegagalan mengasihi manusia adalah kegagalan mengasihi Allah. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang hidup di dalam perintah-perintah Kristus, maka kita seharusnya mau mengasihi Dia lebih dalam. Mengasihi Kristus bukan tentang kita melakukan hal-hal segala sesuatu yang diperintahkan Kristus secara terpaksa. Tapi mengasihi Kristus adalah kita mau untuk mengarahkan hidup kita, mengarahkan hati kita sesuai kepada tujuan Allah. Kenapa kita masih hidup hingga pada hari ini? Kenapa ada orang yang sudah mati? Kenapa orang-orang yang lebih muda daripada kita sudah ada yang pergi terlebih dahulu? Kenapa ada orang yang hidupnya lebih lama? Kenapa ada orang hidupnya lebih singkat? Kalau kita sampai hidup hari ini, berarti Tuhan masih mau kita menemukan beberapa hal dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus hidup dalam pertobatan. Berarti Tuhan masih mau kita mencari wajah Allah. Tuhan masih mau kita untuk bertobat. Tuhan masih mau kita memuliakan nama Tuhan di dalam caranya. Bagi dunia ini waktu adalah uang. Tapi bagi Tuhan kita, bagi mindset kekristenan yang benar, waktu itu adalah anugerah dan karunia. Jadi mari kita harus mempergunakan waktu kita yang tersisa. Waktu kita yang masih ada, yang kita syukuri hingga pada pagi hari ini. Untuk fokus memuliakan Tuhan. Untuk fokus memuliakan Allah. Dari apa yang bisa kita lakukan buat Allah. Karena pada akhirnya apa yang kita lakukan di dunia ini itu akan menentukan kemana kita pergi. Tuhan Yesus berkata, pergunakanlah segala sesuatu yang baik, seperti ikatlah persahabatan dengan bendahara yang tidak jujur itu, agar apa yang kita lakukan itu nanti itu dapat menolong kita. Apakah perbuatan-perbuatan dalam hidup kita hari ini, apakah tindakan-tindakan kasih kita pada hari ini sudah kita lakukan menurut kehendak Tuhan sehingga itu dapat menolong kita pada hari kebangkitan.
Atau kita hanya fokus mengejar perut kita. Kita hanya fokus melakukan apa yang berguna bagi jasmani kita. Tapi kita tidak peduli pada hal-hal spiritual kita. Apa yang akan didatangkan dari hal itu? Mengasihi Kristus, mengarahkan hati dan pikiran kepada Kristus. Mengasihi Kristus, mengarahkan diri kita kepada Injilnya Tuhan. Kita memfokuskan diri pada hal-hal apa yang bisa kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Kita memfokuskan diri pada hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, kita harus hidup di dalam kesungguhan hati, di dalam kesungguhan kasih, dan di dalam kesungguhan pengertian dan kesadaran bahwa kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Ada begitu banyak orang ketika membaca Alkitab, dia sudah merasa lebih baik dari saudaranya. Ada orang ketika melayani Tuhan, dia sudah merasa lebih suci dari saudaranya. Bapak Ibu, tidak ada orang yang melayani Tuhan merasa lebih baik dari siapapun. Orang yang melayani Tuhan justru merasa paling berdosa dari orang yang dia layani. Karena sama seperti Rasul Paulus, ketika dia bertobat sungguh-sungguh, dan ketika ia melayani saudara-saudara jemaat-jemaat Tuhan yang dia kasihi, ketika ia berdiri di hadapan dari mimbar Tuhan, dia berkata, akulah yang paling berdosa. Jadi tidak ada pelayanan membuat kita merasa lebih suci, merasa lebih baik, merasa lebih hebat dari siapapun. Kalau dengan melayani Tuhan, kalau dengan berbuat baik, kalau dengan berbuat benar, kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih suci, kita merasa lebih oke dari orang lain. Maka itu mendatangkan kemuliaan buat diri kita, bukan kemuliaan bagi Allah. Karena kemuliaan bagi Allah hanya dinyatakan bagi pengakuan dan kesadaran di dalam keberdosaan kita. Apakah kita mengasihi Kristus dengan setiap hari mengakui kesalahan kita di hadapan Allah? Apakah kita mengasihi Kristus dengan setiap hari kita datang dan mengakui bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Kristus? Apakah kita mengasihi Kristus dengan setiap hari kita sadar dan bersyukur bahwa Ia begitu mengasihi kita sehingga Ia masih mengizinkan kita untuk hidup dalam pertobatan, hidup di dalam kasih, dan hidup di dalam pencarian akan kehendaknya? Apakah kita mengasihi Kristus dengan mewartakan Injil Kristus? Kita berani meminta-minta kepada Kristus, tapi kita tidak berani untuk memberitakan namanya yang kudus. Kita begitu bangga mendapatkan sesuatu dari Kristus, tapi kita tidak bangga mewartakan namanya. Kita malu menyampaikan nama Tuhan. Kita malu mewartakan nama Tuhan. Tapi kita tidak malu meminta-minta pada Tuhan. Kalau dengan demikian, di manakah kasih kita kepada Kristus? Sudah sejauh apa kasih kita kepada Tuhan? Dan bagaimana kasih itu ada? Seperti apa kasih itu telah berjalan? Kita mencintai anak-anak kita mencintai keluarga kita. Tapi apakah kita punya cinta yang sama kepada Tuhan? Kita berkorban untuk menghidupi anak-anak kita. Kita berkorban untuk menghidupi diri kita. Tapi apakah kita pernah berkorban untuk mewartakan dan menghidupi nama Allah yang kudus? Ini menjadi refleksi dan renungan bagi semua orang Kristen. Banyak orang mengatakan dirinya Kristen, tapi hidupnya tidak mencerminkan kekristenan. Dia menyebut dirinya Kristen hanya karena dia hanya mengaku Yesus, menjadikan Yesus sebagai tempatnya meminta-minta, tetapi tidak mau menjalankan apa yang Tuhan Yesus mau. Apakah tujuan kita bertuhan? Apakah tujuan kita bertuhan hanya untuk memenuhi keinginan dunia kita? Bukan fokus pada hal-hal spiritual yang akan kita peroleh pada kemuliaan kelak ketika peristiwa kebangkitan. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pengadilan Yesus Kristus yang begitu menakutkan itu. Segala sesuatu yang tersembunyi di dalam kamar akan diberitakan dari atap rumah, kata Tuhan Yesus. Tidak akan ada yang tidak tersembunyi, tidak akan ada yang tidak akan disingkapkan. Mari lebih berhati-hati dalam berbicara, dalam bertindak, dalam melakukan perintah Tuhan, dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Karena semuanya itu akan disingkapkan oleh Tuhan. Kalau kita mengerti betapa menakutkannya pengadilan Tuhan kita, dan betapa besarnya kasihnya Dia, dan betapa besarnya karunia-Nya Dia, maka kita seharusnya harus mulai mengarahkan hidup kepada hal-hal yang rohani, kepada hal-hal yang bermanfaat yang dapat menolong kita pada hari kebangkitan. Jadi marilah hidup di dalam kasih, mengasihi sesama kita. Jikalau sesama kita ada yang kesulitan, kita tolong. Jikalau ada yang membutuhkan pelukan kita
kita peluk. Jikalau ada yang membutuhkan uang kita berikan. Jikalau ada yang membutuhkan waktu kita berikan. Jikalau kita ada yang butuh waktu dan tenaga kita berikan. Karena cinta dan kasih itu adalah pengorbanan. Sebagaimana Kristus telah berkorban bagi kita. Tidak ada kasih itu hanya omongan belaka. Kasih itu adalah tindakan yang nyata dari kita manusia. Karena di dalam kasih kita itulah kemuliaan Kristus dinyatakan. Dari kasih kita itulah Tuhan itu dimuliakan. Dan dari kasih kita itulah orang-orang bisa mendengar, bisa mengerti siapa Kristus, bisa mengerti siapa Allah, dan bisa mengerti kebesaran hati Allah. Jangan pernah takut untuk berkorban bagi sesama kita, menolong keluarga kita, orang-orang terdekat. Layanilah Tuhan melalui keluarga dulu. Jangan orang lain dibantu, keluarga sendiri tidak dibantu. Jangan orang lain dibantu, anak-anak sendiri tidak dipedulikan. Jadi mengasihi Kristus itu artinya mengasihi manusia. Bagaimana kita membuktikan kita mengasihi Tuhan? Bagaimana kita membuktikan kita mengasihi Allah? Ya dengan mengasihi manusia yang adalah ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Bapak Ibu, kita dipanggil untuk menjadi saksi, untuk menjadi saksi bagi kemuliaan namanya. Agar kita kelak dimuliakan dalam kerajaannya ketika ia datang sebagai raja. Jadi mari berhati-hati dalam segala sesuatu yang kita lakukan, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita pikirkan, apa yang sedang kita rancangkan dalam hati kita. Kita harus mengambil bagian yang benar di dalam kesemuanya itu. Agar segala sesuatu hanya diperuntukkan dan dipergunakan bagi kemuliaan nama Allah saja. Karena hanya Allah saja yang dipermuliakan dari apa yang kita lakukan. Untuk apa kita melakukan segala sesuatu? Untuk apa kita melakukan semua yang baik? Untuk apa kita melakukan semua yang benar? Tapi tanpa kesaksian tentang Allah. Ada banyak di zaman sekarang, orang-orang muda khususnya, mereka berpikir bahwa kita sudah cukup berbuat baik, kita sudah cukup berbuat baik, tapi tidak ada mereka mewartakan Tuhan. Mereka tidak menyebut nama Tuhan. Mereka malu untuk mengakui nama Tuhan. Kalau begitu, untuk siapakah kemuliaan perbuatan baik kita itu? Untuk itu kemana dan kepada siapakah nama kebaikan kita itu akan dinyatakan? Kalau bukan kepada Tuhan. Perbuatan baik yang tidak disertai nama Tuhan, itu pun tidak berguna. Karena itu hanya mendatangkan kemuliaan bagi diri kita sendiri, bukan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi memuliakan nama Tuhan tanpa perbuatan baik, tanpa kasih pun itu pun tak berguna. Jadi kita harus berbuat baik sambil mewartakan nama Tuhan. Agar perbuatan baik kita bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah kita hidup, untuk itulah kesempatan hari-hari ini ada. Untuk itulah kesempatan pada pagi hari ini diberikan oleh Tuhan. Karena tanpanya kita bukanlah apa-apa. Jadi mari menyadari dan mengakui bahwa kita bukanlah siapa-siapa tanpa Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Kristus. Sebagaimana sabda Tuhan kita, engkau tidak dapat berbuat apa-apa tanpa aku. Di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita mengakui dan merendahkan diri kita di hadapan Allah, bahwa memang kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Hari ini kita bisa hidup oleh karena kasih karunia-Nya saja. Maka mari kita pergunakan kasih karunia ini untuk sungguh-sungguh mengejar Tuhan, untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengerti kehendak-Nya, hidup di dalam kemurnian, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam sukacita akan pengenalan Tuhan, dan hidup di dalam pemurnian iman. Karena tanpa pemurnian tidak ada yang benar. Untuk apa kita mengaku beriman tapi palsu? Harusnya kita menunjukkan dan membuktikan bahwa iman kita itu murni dengan mengasihi Kristus, melakukan segala sesuatu yang Ia kehendaki. Hidup kita ini adalah perjuangan. Perjuangan melawan dosa-dosa kita, melawan kedagingan kita, melawan ketamakan kita, melawan kepahitan kita, melawan kecemaran kita. Itu adalah perjuangan kita.
Kita harus berusaha lari dari semuanya itu sebagai bukti bahwa kita ini adalah orang-orang beriman yang mengasihi Kristus. Bukan hidup di dalamnya dengan nyaman, tanpa ada rasa di dalam hati yang ingin keluar. Kita harus berjuang untuk keluar dari semua segala kejahatan kita. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang menipu, hal-hal yang membohongi orang, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Marilah bersama-sama dengan merendahkan diri. Marilah bersama-sama dengan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita, dan kemudian memutuskan untuk berubah di hadapan Allah. Saya sendiri bukan orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Saya sendiri orang yang berjuang di dalam dosa. Saya orang yang paling berdosa, orang yang pertama berdosa. Tetapi di dalam pengakuan ini, kita pun harus berupaya untuk mengajukan diri kita sebagai orang-orang yang tidak layak di hadapan Allah, tetapi hanya dilayakkan oleh karena kasih karunia-Nya saja. Marilah kita belajar kepada Rasul Paulus, Rasul yang begitu mulia, yang hidup di dalam dosa, tapi kemudian berubah oleh karena pertemuannya kepada Kristus dan fokus mewartakan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi mari memuliakan nama Tuhan melalui persekutuan doa pada pagi hari ini. Persekutuan doa adalah hal yang baik. Tapi mengapa kita ikut persekutuan doa? Apa tujuan kita mengikuti persekutuan doa? Apa yang menjadi maksud dan motivasi kita? Apakah kita hanya mau mendapat berkat-berkat, tapi tidak mau menderita untuk memuliakan nama Tuhan? Bapak, Ibu, Tuhan Yesus ketika mengatakan ikutlah aku, dia tidak mengatakan ikutlah aku agar engkau kaya. Ikutlah aku agar engkau sejahtera. Ikutlah aku agar engkau sukses. Ikutlah agar engkau besar di hadapan manusia. Tidak. Ia hanya bersabda, ikutlah aku, pikulah salibmu. Pikulah salibmu yang berat itu. Pikullah mahkotamu yang berduri itu. Agar mengikut aku, engkau akan dibenci oleh manusia. Engkau akan menderita, melepaskan dosa-dosamu. Engkau akan berjuang dan terbeban untuk memuliakan aku. Itu kata Tuhan. Jadi kalau sekarang ini hidup kekristenan kita hanya hidup dalam zona nyaman kita, kita tidak melakukan nothing, kita tidak melakukan apapun buat kemuliaan nama Tuhan. Untuk apakah kita hidup? Apakah kita dengan yakin dan percaya mengatakan bahwa aku adalah orang-orang yang diselamatkan, tapi kita tidak mengambil bagian di dalam karya keselamatan itu? Kita dengan percaya diri mengatakan, aku pasti diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi dasar keselamatan kita. Adalah kekejian. Bagi kita mengatakan saya diselamatkan, tapi pada hal yang sama, pada kesempatan yang sama, kita tidak mau memuliakan nama Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan kehendaki. Pikiran-pikiran seperti inilah yang harus kita pergunakan. Pikiran-pikiran seperti inilah yang harus kita cari dan harus kita renungkan setiap hari. Bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah waktu yang baru. Hidup ini untuk mencari Allah. Hidup ini untuk mencari Tuhan. Hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Sehingga hidup kita bukan lagi kita, tapi hidup kita adalah Allah. Hidup kita bukan untuk mencari kemuliaan kita, tapi hidup kita adalah untuk mencari kemuliaan Allah. Untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah kita diperkenankan, untuk itulah kita ada, dan untuk itulah kita disempurnakan. Jadi mari berjuang untuk mengasihi Allah, mari berjuang mengasihi sesama. Mengasihi Allah dengan mengikuti perintah-perintahnya. Jangan menghina orang miskin. Jangan menghina orang lemah. Jangan menghina orang tidak mampu. Jangan memandang rendah siapapun. Jangan menghakimi siapapun. Jangan menilai buruk siapapun. Tapi sebaliknya, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kita. Berdoalah bagi mereka yang menyakiti kita.
Mungkin ada banyak orang yang menyakitimu dalam hidupmu. Mungkin banyak orang yang membencimu dalam hidupmu. Jangan balaskan itu. Karena apakah perbedaanmu sebagai orang Kristen jikalau kita membalaskan kejahatan orang lain? Apakah bedanya kita dengan dunia kalau kita ikut membenci orang lain? Apakah bedanya kita dengan dunia kalau kita ikut menampar orang lain? Apakah bedanya kita dengan dunia kalau kita ikut menghina orang lain? Kita mengolok-olok orang lain. Kita menggosip orang lain. Kita menjelekkan saudara kita. Kita menghina orang lain. Kita memandang rendah tetapi kita tidak menaruh belas kasih. Apakah bedanya kita dengan dunia ini? Lalu dengan pede kita berkata, aku telah diselamatkan. Dengan percaya diri kita berkata, aku percaya Kristus. Tidak, karena niscaya kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kita pasti berbelas kasih. Kita pasti menjunjung keadilan. Kita pasti menjunjung kesetaraan. Untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Jadi mari kita berusaha untuk mengasihi Kristus. Mengasihi Allah dengan mau melakukan apa yang Dia mau. Dia mau kita mengasihi manusia. Dia mau kita untuk menaruh belas kasih. Dan Dia mau kita untuk menjunjung tinggi keadilan bagi kemuliaan nama. Saya berdoa semoga kita dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan kita untuk melakukan segala sesuatu yang Dia perintahkan. Saya berdoa agar Tuhan yang menyempurnakan kita dalam pencarian kita akan Dia. Aku berdoa dan kita berdoa agar Tuhan yang memampukan kita untuk dapat mengasihi Dia dengan kesungguhan hati. Karena tak satupun yang dapat memuliakan Tuhan kalau Tuhan tak izinkan dan tak mampukan kita untuk memuliakan nama Dia. Jadi biarlah segala sesuatu yang kita lakukan Bapak Ibu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari melihat diri kita di hadapan Tuhan. Jangan sombong dengan apa yang kau punya. Jangan sombong dengan apa yang kau pegang saat ini. Tapi muliakanlah Tuhan dengan hartamu, muliakanlah Tuhan dengan hatimu, muliakanlah Tuhan dengan tenagamu. Agar di dalam kita nama Tuhan dimuliakan. Agar di dalam apa yang kita lakukan itu dapat menolong kita ketika hari kebangkitan kelak. Apa yang kita lakukan itu dapat bersaksi tentang siapa kita sebagai surat-surat Kristus yang terbuka untuk mewartakan namanya yang kudus. Tuhan memberkati, kita berdoa.